Ada yang lihat pidato Jokowi di HUT Gerindra kemarin? Kalau gue perhatiin pidato Jokowi itu, gue bisa simpulin nih, kalau dia lagi gelisah. Karena posisi politiknya dalam ancaman. Kenapa dia kelihatan gelisah nih? Gue rasa dia kelihatan gelisah karena banyak kemarahan rakyat belakangan ini. Karena kebijakan amburadul dia kemarin. Bahkan mahasiswa sudah mulai resah kayaknya ya terhadap kondisi bangsa dan siap turun ke jalan lagi nih. Apa sih yang terjadi? Mari kita bahas. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Saat Jokowi bilang Prabowo adalah presiden yang kuat karena nggak ada yang berani kritik, itu pertanda kalau dia udah mulai gelisah. Buat yang kenal baik dengan Jokowi nih, pasti tahu gejala-gejala ini. Dengan pernyataan ini bisa diartikan Jokowi nggak terima kalau berbagai macam kritikan saat ini masih disematkan kepada dirinya. Lah, kita kan bukan orang bodoh ya. Kita semua tahu lah kalau apa yang dijalanin oleh pemerintahan Prabowo saat ini masih peninggalan pemerintahan Jokowi. Bahkan anggarannya pun dibuat oleh pemerintahannya Jokowi. Jadi mana mungkin kita bisa full mengkritik Pak Prabowo saat ini? Itu namanya nggak masuk akal. Jokowi nggak bisa lepas tangan gitu aja dan bersikap seolah-olah dia nggak ada dosa sama sekali. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Yang menarik dari pidato Pak Prabowo kemarin, dia berusaha membuat kesan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik aja. Setelah banyaknya pihak-pihak yang seperti ingin memisahkan mereka berdua kayaknya, pidato Prabowo itu lalu ditelan mentah-mentah lah sama para buzzer-buzzernya Jokowi. Narasi mereka adalah Prabowo Jokowi makin mesra. Sayangnya para buzzer Jokowi ini nggak perhatiin apa yang disampaikan Prabowo sebelum dan sesudah teriakan hidup Jokowi. Sebelum teriakan hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Itu Prabowo kasih kode loh. Kalau saat itu, pas Pilpres kemarin, Jokowi emang cawe-cawe. Jadi omongan Jokowi kalau dia nggak cawe-cawe itu ngibul lah, alias Bohong, bos. dengan apa Jokowi cawe-cawe? Ya, dengan apa lagi? Kalau bukan dengan aparat. Kan dia nggak punya partai. Lalu setelah teriakan hidup Jokowi nih, Prabowo bilang, hormatilah orang yang sudah berjasa. Ini merupakan sindiran tajam Prabowo ke Pak Jokowi ya, yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Partai yang sudah membesarkan dirinya di pentas politik nasional, mungkin Prabowo mau mengingatkan Jokowi supaya jangan lupa dengan sejarahnya sendiri. Para buzzer Jokowi ini emang paling susah kalau diajak Pintar dikit lah. dengan teriakan hidup Jokowi, mereka udah euforia gila-gilaan. Padahal Prabowo lagi buka bobroknya Jokowi loh. Dan mereka juga salah paham soal keinginan banyak orang supaya Prabowo pisah dari Jokowi. Padahal yang dimaksud adalah Prabowo itu lepas dari Jokowi secara politik, bukan secara pribadi. Tapi kalau buzzer Jokowi ini ya di dalam otaknya ya, kalau lepas secara politik berarti ya harus gontok-gontokan dong. Atau konfrontasi lah. Atau gebuk-gebukan fisik. Maaf ya, kalau pemikiran mereka emang Sedangkal itu. tapi ya nggak gitu juga bos. Prabowo itu sekarang presiden Indonesia. Dan dia punya tanggung jawab terhadap semua rakyat Indonesia. Jangan terus mikirin balas budi ke Jokowi pak. Karena kan secara politik Prabowo sudah balas budi. Anaknya Jokowi udah jadi wapres. Beberapa maksudnya beberapa pendukung Jokowi juga udah banyak yang dapat posisi strategis. Seperti menteri, wakil menteri, staf-staf menteri, komisaris BUMN. Jadi udah cukup lah jasa politiknya. Sekarang waktunya Pak Prabowo lepas dari bayangan politik Jokowi. Itu loh maksudnya.
Ibu bangsa kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, udah mencontohkan bagaimana membedakan relasi politik dengan relasi pribadi. Kita semua tahu kalau secara politik, Ibu Mega dengan Pak SBY itu berseberangan. Tapi secara pribadi, Ibu Mega itu sangat menghormati dan menghargai Pak SBY. Kalau lu semua ingat nih, waktu Ibu Ani Yudhoyono pergi meninggalkan kita semua, Ibu Mega itu hadir di pemakaman beliau. Ibu Mega ikut berbelasungkawa kepada Pak SBY dan keluarganya, serta mendoakan almarhumah Ibu Ani. Dan kemudian ketika anak-anaknya Pak SBY, Mas AHY dan Mas Ibas main ke rumah Ibu Mega, mereka juga disambut hangat kok. Ibu Mega mencontohkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Dan itulah contoh nyata dari Ibu Megawati bagaimana kita harus memisahkan urusan pribadi sama urusan politik nih. Ya walaupun sekarang ini agak susah ya, Prabowo lepas sepenuhnya dari cengkraman Jokowi ini nih. Karena banyak pembantunya yang masih berlabel orangnya Jokowi. Dan mereka yang berlabel orangnya Jokowi itu kita lihat masih menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat pada zaman Jokowi. Ya walaupun mungkin itu sudah nggak relevan lagi ya sekarang. Contohnya yang masih anget lah urusan gas. Tapi masalahnya rakyat itu taunya presiden sekarang ya Prabowo. Jadi yang kena amukan rakyat ya Prabowo. Apes banget emang Pak Prabowo ini. Plus juga nih, beberapa menteri Prabowo sekarang disinyalir masih dalam tanda kutip nih, melaporkan kerjaan-kerjaannya ke Jokowi nih. Ini kan udah kebangetan banget ya. Yang ketara itu menteri-menteri yang datang ke Solo. Walaupun di pertemuan itu Jokowi bilang nggak ada obrolan politik, tapi siapa yang percaya omongan Jokowi? Udah jadi rahasia umum lah. Kalau semua pernyataan Jokowi itu harus diartikan sebaliknya. Jadi kalau dia bilang nggak ada obrolan politik, Itu berarti ada obrolan politik. masalah demi masalah yang timbul akibat kebijakan ugal-ugalan Jokowi ini membuat rakyat marah. Gimana nggak marah coba? Gas jadi susah, laut dipagerin. Belum lagi pendidikan katanya mau dinaikin. Bahkan ada kemungkinan BBM juga bakal dinaikin. Dan masih banyak lagi lah. Kenapa itu terjadi? Ya karena pemerintahan Prabowo harus efisiensi. Kenapa harus efisiensi? Karena utang warisan Jokowi itu lebih dari 8.000 triliun bos. Dan tahun ini negara harus bayar 1.350 triliun. Gila nggak? Yang jadi warisan kebanggaan Jokowi yaitu cuman IKN aja nih. Jujur aja, dulu gue sempet beberapa kali diajak Jokowi buat ngeliat IKN. Dulu awalnya IKN itu katanya pembangunannya akan dijalankan secara proporsional. Bahkan rencana pembangunannya itu sampai 25 tahun. Sehingga nggak akan ganggu hak-hak rakyat lah. Untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain lah. Tapi faktanya IKN dikebut abis-abisan. Demi pencitraan seorang Jokowi. Yang katanya kepengen jadi presiden pertama yang mau bikin upacara di IKN. Dan akibatnya APBN kita dikuras ke sana. Dan akibatnya lihat sendiri kan. Pembangunan IKN yang rencananya cuma mau pakai 20% dari APBN. Malah akhirnya pakai APBN lebih dari itu loh. Ini fakta loh, bukan fitnah. Silakan kalian cek sendiri. Tapi kalau gua ngomong soal gini, nanti ada aja nih buzzer-buzzer Jokowi yang gak terima. Tapi ya masa bodoh lah kalau mereka mah. Kebodohan mereka udah gak bisa diselamatin lagi soalnya. Oke lah. Sekian dulu dari gue ya. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.